kenal, nama aku Septi Riani, teman-teman bisa panggil aku Septi. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk belajar bareng di pagi ini tentang SEO, dan kebetulan aku saat ini bekerja sebagai senior SEO spesialis di IDN Media. Kalau teman-teman tahu, salah satunya itu portal berita IDN Times. Nah, kebetulan aku pegang salah satu produk IDN Media, yaitu IDN Times. Nah, hari ini di pagi ini kita mau belajar tentang basic tentang SEO, apa itu SEO secara fundamental. Terus nanti kita juga hal pertama yang akan dipelajarin di SEO itu adalah keyword sama competitor research. Gimana cara cari keyword yang benar, yang tepat buat website teman-teman di sini, sama competitor research-nya website gue tentang beauty, kompetitor gue tuh siapa aja, terus kompetitor gue ngapain aja sih gitu. Nah, kita bisa lihat itu di sini gitu. Pertama, kita mau belajar tentang fundamental SEO sama keyword dan competitor research ya. Yang pertama, kenapa sih SEO itu penting banget di dunia digital marketing, di mana sekarang semuanya serba digital ya, kayak ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, terus ada juga IDN Times, semua orang carinya di mobile. Misalnya teman-teman cari rekomendasi sepatu lari gitu, atau enggak mau cari rekomendasi lipstick satin gitu, atau enggak mau cari rekomendasi saham untuk pemula gitu. Bagaimana cara memainkan saham untuk pemula. Nah, kenapa sih di dunia ini, di dunia permarketingan ini, khususnya digital marketing, SEO tuh penting banget gitu. Kenapa? Karena yang pertama, brand visibility sama awareness. Ketika teman-teman udah masuk punya website, misalnya aku nih IDN Times, ketika IDN Times itu bikin banyak artikel untuk orang-orang yang suka Korea, jadi aku bikin rekomendasi skincare Korea atau enggak rekomendasi film Korea gitu. Terus aku juga ada kategori otomotif, ada kategori yang lain-lainnya juga. Nah, ketika semua orang ini yang mempunyai masing-masing kesukaan, ada yang suka Korea, ada yang suka otomotif dan lain-lainnya, ketika ngetik di Google dengan keyword tertentu dan keluarnya itu IDN Times, tentunya kemarin si ini cari rekomendasi lip tint Korea, IDN Times loh yang keluar. Ketika ini cari tentang saham, kemarin IDN Times loh yang keluar. Nah, dengan begitu tentunya awareness kita juga naik, terus brand visibility kita juga naik, jadinya terpercaya gitu kan. Terus juga ada yang kedua, search engine market share. Untuk beberapa e-commerce tentunya itu sangat penting ya. Jadi kayak kenapa kita harus menang banget nih secara SEO, atau secara ketika orang cari di Google, kita harus menang di page 1 gitu. Nah, itu penting banget karena dia berpengaruh sama market share juga. Dan yang terakhir itu free gitu. Jadi dibandingkan dengan metode digital marketing yang lain seperti ads yang teman-teman bisa lihat di iklan-iklan gitu ya, itu tuh SEO itu jauh lebih murah gitu. Nah, secara teknikal SEO itu apa? Jadi SEO itu gimana caranya sebuah website muncul di peringkat pertama dengan keyword tertentu, dan itu biasanya cost-nya free. Salah satu contohnya di sini aku cari di Google tentang aplikasi edit video Android. Nah, di sini aku cari, ternyata yang muncul pertama itu IDN Times gitu. Ada 10 aplikasi edit video terbaik untuk Android. Nah, ini teman-teman yang dinamakan SEO. Tadi kenapa penting banget tuh SEO ya, karena aku pengen market share aku tinggi, sama aku pengen ada traffic juga, terus aku pengen IDN juga diketahui sama banyak orang gitu sih. Jadi kenapa SEO penting di dunia digital marketing tuh itu gitu. Karena kita harus ada tampil gitu di first page dan bisa ngasih brand awareness gitu untuk user-user kita gitu. Nah, ini benefitnya apa aja? Ketika sebuah perusahaan itu pakai SEO, yang pertama, SEO tuh free traffic, dalam artian kita tuh nggak ada cost untuk ngerjain SEO. Kalau misalnya kita ada, misalnya di Google kita cari ya sesuatu, terus ada tanda ad gitu di situnya, itu berarti dia pakai iklan, sekali klik kita bayar. Tapi kalau SEO itu enggak. Dengan teknik SEO dengan yang baik, terus kita ada muncul di first page, ya tentunya kita itu free traffic, dan itu nggak berbayar gitu. Terus yang kedua itu kita juga bisa mengembangkan brand visibility kita. Yang ketiga, target user kita itu banyak banget, misalnya dari IDN Times sendiri, karena kita mempunyai banyak banget kategori, kita bisa nembak banyak keyword nih, baik dari beauty, baik dari otomotif, baik dari techno, health, dan lain-lain gitu. Terus yang terakhir adalah
dia berguna banget untuk long term strategi kita. Misalnya SEO itu nggak bisa dadakan gitu. Misalnya aku pengen keyword cara mempercantik diri itu langsung ada di peringkat pertama Google, itu nggak bisa. Jadi kita harus butuh waktu bagaimana cara keyword ini atau artikel dengan keyword cara mempercantik diri ini ada di ranking 1. Caranya dengan gimana? Nah, nanti kita akan belajar di pagi ini gitu. Untuk bisnis, SEO untuk bisnis itu apa sih keuntungannya gitu kan? Kalau untuk teman-teman yang punya website di sini tentunya bisa manfaatnya itu kita bisa analisa market kita. Terus kita bisa riset nih keyword-keyword yang disuka sama user-user kita itu seperti apa sih gitu. Terus SEO friendly site juga kita bisa ngasih website kita itu dengan cara yang SEO friendly, enak dilihat dan lain-lain. Terus kita juga bisa meningkatkan ranking-ranking keyword-keyword kita di Google. Misalnya teman-teman punya website kecantikan, terus teman-teman bahas tentang lipstick, perfume, dan lain-lain, itu kita bisa naikkan ke ranking pertama Google. Terus dengan begitu, maka visitor teman-teman atau pengunjung dari website teman-teman itu meningkat gitu. Kalau untuk bisnis tentunya lebih general lagi ya, dia pasti akan ngalahin kompetitornya tentu, misalnya IDN Time sama Kumparan sama Detik itu dia punya strategi sendiri. Terus ningkatin ROI juga. Terus juga kita bisa tahu tuh klien-klien kita itu cocoknya ada di mana sih gitu. Terus untuk meningkatkan sales juga sama kualitas traffic kita itu bisa kita tingkatkan gitu. Kalau untuk bisnis, jadi penting banget baik dari teman-teman untuk yang punya website pemula atau website pribadi atau juga untuk bisnis seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang pertama fundamental konsepnya, terus SEO strateginya atau roadmap-nya, keyword research sama competitor research. Nah, yang pertama kita mau belajar tentang SEO strategi atau roadmap-nya. Oke, yang pertama kita tuh gimana sih caranya Kak pertama kali tentang SEO, ngerjain SEO itu seperti apa? Yang pertama teman-teman sekarang di sini posisikan teman-teman udah punya website sendiri. Terus website teman-teman itu misalnya mengenai beauty ya, tentang beauty atau lifestyle. Yang pertama kita harus melakukan keyword research. Keyword research sama identifikasi website teman-teman itu targetnya seperti apa, terus dia user teman-teman tuh sukanya lebih ke perfume atau ke make up atau ke alat make up-nya gitu. Lalu setelah keyword research, kita harus tahu competition research kita. Misalnya teman-teman punya website tadi tentang lifestyle ya, terus kita tahu nih kompetitornya itu siapa sih. Misalnya ada website B gitu, oh dia tuh usernya lebih suka ke tools make up-nya loh gitu, atau dia lebih suka ke bagian parfum gitu. Jadi kita tahu nih, oke, kompetitor gue itu lebih suka, usernya lebih suka ke yang parfum. Lalu selanjutnya setelah melakukan keyword research, competition research, terus kita selanjutnya ada on-page optimization. Nanti kita jelasin satu-satu kok. Nah, on-page di sini kita bisa optimasi website page kita dengan cara kita bandingin judul antara judul aku sama judul kompetitor aku. Misalnya lebih berani yang mana, terus lebih to the point yang mana, itu kita masuknya di on-page. Lalu setelah on-page itu ada off-page. Off-page ini berbicara tentang link building. Jadi gimana caranya website kita itu dipercaya sama website lain untuk dijadiin sumber gitu. Jadi that's why kenapa di SEO itu konten sangat penting. Jadi setelah kita melakukan keyword research, terus competition research, terus udah gitu on page, lalu off page. Selanjutnya adalah ketika artikel udah tayang, kita harus ngukur hasilnya itu kayak gimana. Oke, ketika gue udah ngelakuin 4 yang tadi, keyword, competition, terus on page sama off page, ternyata artikel gue udah oke nih gitu, terus trafficnya naik, exit page-nya orang yang keluar dari page nggak terlalu banyak, justru orang bacanya lebih lama gitu. Lalu setelah artikel terus berkembang, usernya bertambah setiap harinya. Nah, kita harus improve tuh resultnya seperti apa dengan nggak boleh kendor gitu loh. Untuk kompetisi risetnya tuh nggak boleh kendor. Jadi kita harus tetap keep on track gimana
gimana caranya artikel itu harus stay di peringkat pertama Google gitu. Oke. Nah, gimana sih ketika tadi kita udah udah competition research ya sama kompetitor kita, selanjutnya adalah gimana caranya SEO itu bekerja di search engine atau di Google-nya. Nah, yang pertama tadi kita udah nih ya bikin artikelnya, udah ke-publish nih di page kita gitu. Udah ke-publish, jadi nanti di-crawl oleh Google. Nah, dilihat nih sama Google kan, udah oke atau belum nih secara SEO friendly-nya gitu. Nah, nanti algoritma search engine ini akan nentuin tuh rank kamu ada di mana, apakah di first page atau di second page atau nggak ke indeks sama sekali gitu. Tapi pasti ke indeks sih. Nah, kalau misalnya kita udah bener yang lakuinnya, terus selanjutnya search engine atau Google akan indeks indeks artikel tersebut gitu. Setelah ke indeks, setelah kena algoritmanya juga, lalu search engine akan menampilkan artikel kita dengan keyword yang kita udah cari tadi gitu. Jadi sampai sini udah ngerti ya gimana cara SEO itu bekerja di search engine dan gimana caranya kita juga menentukan keyword sama basic proses SEO-nya. Udah paham ya teman-teman ya? Nah, ini ada strateginya lagi gimana sih cara SEO itu biar kita menang Kak, ada di first page gitu. Nah, ini tuh ada 4 poin yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah tadi keyword research, terus yang kedua competitor research, on page sama on site sama off page. Nah, ini aku akan bahas lebih detail. Tadi kan kita udah sentil ya ada 4. Nah, kita ingat lagi sekarang di sini ada keyword research, competitor research, on page sama off page. Oke. Nah, yang pertama nih tentang keyword research. Nah, yang pertama kenapa sih kita harus ngelakuin keyword research, Kak? Yang pertama, kita itu bisa tahu behavior user kita itu carinya seperti apa, topik apa yang disukain sama sama user kita tentang website kita. Terus kita juga tahu produk-produk yang disukain itu apa dari website kita hanya dengan keyword research gitu. Yang kedua juga kita bisa tahu keyword-keyword, grup-grup keyword yang kita cari, udah selesai nih, ternyata aku misalnya cari tentang make up, ada lipstick, lip tint, terus apa lagi, lipstick, lip tint, lip matte, dan apa ya misalnya, kan lipstick tuh banyak tuh macamnya. Nah, ternyata dari 5 macam lipstick ini, kita bisa tahu nih user lebih suka yang mana, ternyata lebih suka yang lipstick nih. Nah, dengan itu kita tahu nih, kita harus prioritasin yang mana, artikel yang mana yang harus kita prioritasin untuk kita optimasi duluan nih gitu. Jadi pentingnya keyword research itu yang pertama tadi kita bisa tahu behavior behavior user kita, yang kedua juga kita tahu mana yang mau kita prioritaskan sebagai yang mau kita prioritaskan untuk di page pertama Google. Lalu yang ketiga kita juga bisa dari target keyword tersebut kita juga bisa proyeksiin traffic yang paling banyak itu di mana gitu, dan kita bisa jadiin lipstick yang tadinya disukain user kita itu sebagai top line dari channel kita gitu. Nah, tadi kan keyword research ya, selanjutnya ada competitor research. Nah, ini competitor research juga penting banget karena yang pertama kita bisa ngelis kunci dari kompetitor kita itu apa aja. Misalnya kalau ADN Times itu tuh ada kumparan, ada suara.com sama ada Kompas. Nah, itu kita bisa ngelihat kelemahan kompetitor kita itu apa sih gitu. Terus kelebihan dari kompetitor kita apa. Kuatnya kompetitor itu dia kalau Kompas misalnya dari newsnya nih atau dari kanal sportnya dia kuat banget gitu. Sedangkan kalau IDN Times itu lebih ke lifestyle-nya yang kuat banget. Jadi kita bisa bandingin gitu, mana kelebihan dan kekurangan dari kompetitor kita apa gitu. Terus yang kedua adalah kita bisa juga lihat on page faktornya si kompetitor. Misalnya gimana sih kompetitor itu nulis artikelnya, apakah berupa paragraf semuanya, apakah berupa listicle, terus gimana sih kontennya, berani atau enggak, terus peletakan keyword-keywordnya, misalnya kita tadi bahas tentang lipstick
keyword lipstick itu banyak banget atau cuma satu dua gitu. Terus dia ketika kita baca, usernya keganggu nggak sama iklan-iklan, terus ada apa namanya, kalau baca kita harus ngeklik nggak, kan biasanya kalau kita di mana ya, di apa, publisher kayak Detik atau Tribun, kita kalau mau lanjut baca kita harus klik next gitu. Secara user experience itu kan jelek ya. Nah, itu bisa kita jadiin perbandingan juga nanti gitu. Terus yang ketiga, off page faktornya, apakah dari backlinknya atau gimana orang-orang menjadikan website kita sebagai source itu banyak atau enggak, kredibel atau enggak konten kita untuk dijadikan source gitu. Jadi biasanya kan teman-teman kalau bikin artikel terus source-nya IDN Times misalnya, teman-teman kan kasih kayak kredit tuh idntimes.com, ngelink gitu nanti ke IDN Times. Nah, itu yang disebut backlink. Nah, dari situ kita juga dengan competitor research itu kita juga bisa tahu seberapa banyak sih website yang menjadikan IDN Times itu sebagai source gitu, atau seberapa banyak website-website yang ngasih backlink ke IDN Times seperti itu. Jadi itu penting banget ngelakuin competitor research. Nah, yang ketiga adalah ini kan tadi insight competitor research-nya, ini tentang on-page strateginya. Jadi kan ada keyword research, terus competitor research, terus ini ada strateginya, on-page strategi. Yang pertama, secara konten, kita lihat kontennya nih. Misalnya di IDN Times itu dari target keyword tentang lipstick tadi, itu seperti apa sih artikelnya, apakah berupa berupa listicle atau berupa paragraf yang panjang banget gitu kan. Nah, kita tuh bisa lihat di situ. Oh, oke, yang pertama keywordnya di lipstick di IDN Times itu artikel tentang lipstiknya ternyata dibikinnya ini loh, listicle gitu. Nah, kita juga bisa kasih kalau misalnya udah nyontek nih dari kompetitor kita, itu tuh ternyata IDN Times nulisnya listicle, terus isinya itu tentang ini subtopiknya. Ya udah, gue assign deh ke writer gue untuk nulis yang kayak gini juga gitu, tapi nggak boleh kopas, terus bagus tulisannya, berkualitas dan yang lain. Terus selanjutnya secara on page kita lihat nih feature-featurenya apa yang harus kita develop gitu kan. Misalnya iya nih, di tulisannya IDN Times itu ada baca juga yang biasanya baca juga itu lipstiknya bahas artikelnya itu bahas ke lipstik yang jenis lain atau make up yang jenis lain. Biasanya teman-teman kalau baca di Kompas atau di Detik itu kan ada baca juga gitu ya. Iya tuh, di IDN Times juga ada. Terus dia sebelah kanannya ada ini loh, ada tentang tren, terus ada tentang tag dan lain-lain. Berita yang trending hari ini tuh apa, dia tuh ada kayak gitunya juga loh gitu misalnya. Terus yang ketiga, ini opsional sih sebenarnya, user UI mockup-nya gimana sih, SEO elemennya itu ada di setiap page-nya gitu. Pokoknya gimana caranya, kalau ini sih misalnya terlalu teknikal ya. Kalau misalnya ini aku breakdown, itu gimana caranya kita menyajikan artikel di sebuah page yang mana teman-teman itu merasa nyaman ketika teman-teman baca gitu. Ketika kita scroll, tahunya selesai. Kita nggak perlu klik untuk lanjut gitu. Biasanya ini kita SEO nggak kerja sendiri, tapi kita dibantu sama anak product marketing gitu, atau engineer. Nah, yang selanjutnya adalah on-page strategi atau secara teknikal. Ketika website kita itu masih belum dibikin, atau teman-teman itu masih punya, Kak, aku mau bikin website ini nih. Nah, kita itu bisa nih kasih masukan gitu. Seorang SEO itu bisa kasih masukan gimana sih struktur site-nya, navigation-nya gimana gitu. Terus kita bisa kasih tahu internal link strukturnya gimana caranya antar artikel satu dan artikel lainnya akan tergabung gitu. Terus kita juga bisa kasih apa aja sih elemen SEO teknikal yang harus ada di website kamu. Biasanya ini untuk website-website yang belum ada gitu. Biasanya ini sebelum websitenya dibangun, seorang SEO SEO spesialis tuh biasanya kasih strategi-strategi ini gitu. Nah, tapi kalau udah websitenya udah dibangun, biasanya
rekomendasi SEO auditnya itu gak terlalu ribet kayak sebelum dibangun gitu sih. Jadi teman-teman ini bisa agak skip karena ini biasanya kita tektokan juga sama orang engineer gitu. Oke, selanjutnya setelah tadi ada keyword research, terus ada competitor research, terus tadi ada on page. Nah, sekarang ke off page strategi. Nah, off page strategi ini yang tadi aku bilang gimana caranya sebuah website itu dijadiin sumber sama website yang lain gitu. Misalnya ketika Kompas punya artikel yang sangat trusted gitu, nah itu gimana caranya Kompas mendapatkan strategi backlink atau link source balik dari website-website lain. Misalnya di sini ada si A punya website tentang lipstick gitu. Nah, gimana caranya si Kompas ini mendapatkan link dari si website A yang lagi bahas tentang lipstick gitu. Jadi di sini di off page kita bisa lihat apakah landing page kita itu udah penuh nih, udah seberapa banyak sih kita dapat link juice dari website-website lain gitu. Dan kita bisa tahu juga seperti website apa sih yang ngasih kita backlink itu kebanyakan dari yang suka make up apa yang suka otomotif sih gitu. Kita juga bisa lihat itu. Terus kita juga bisa lihat ini dari individual how to get back from the site. Jadi kita bisa identifikasi jenis backlink dari si website teman-teman di sini. Misalnya teman-teman websitenya tentang bahas beauty, tentang bahas health, tentang bahas otomotif. Nah, kita itu bisa banget dan value-nya itu bisa kelihatan banget. Nanti aku juga kasih salah satu tools dari SEO-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kenapa sih kita perlu banget nih keyword research tuh tadi perlu banget itu kenapa? Yang pertama kita harus engage audiensnya. Kita nggak mungkin cuma kasih artikel terus udah nih artikelnya nggak ada engagement sama sekali gitu, nggak ada yang jawab atau nggak ada yang komen, itu nggak mungkin banget. Terus yang selanjutnya kita itu bisa increase conversion kita juga gitu. Dengan visitor semakin banyak tentunya kita bisa ningkatin traffic sama conversion kita juga kan gitu. Terus selanjutnya kita bisa analisa marketing trend insight. Tadi kan kita udah bahas ya di awal-awal. Terus udah selanjutnya kita juga bisa melihat keyword-keyword kita itu secara organik, performanya secara organik itu seperti apa gitu. Terus keyword-keyword, nah ini tipe-tipe keyword yang harus kita bikin itu seperti apa sih Kak? Nah itu tergantung antara publisher, terus e-commerce itu tuh beda-beda. Yang pertama itu ada informasional, yang kedua transaksional, sama navigasional. Kalau informasional biasanya user itu carinya untuk informasi, misalnya ada contoh CV, terus tips wawancara kerja, cara menghilangkan jerawat, apalagi ya. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab. Misalnya cara menghilangkan panu, terus yang bersifat informasional lah. Contoh untuk keyword di jenis yang pertama. Untuk yang kedua, transaksional, di sini teman-teman biasanya pengen making decision gitu. Jadi gimana caranya teman-teman mau purchase gitu. Nah itu disebut transaksional. Biasanya kita carinya di Google tuh berupa tiket pesawat murah, terus sewa apartemen Jakarta Selatan, jual sepeda lipat. Nah ini tujuannya teman-teman mau bertransaksi. Terus yang selanjutnya adalah navigational, di mana teman-teman ini udah tahu gitu apa yang teman-teman cari dan langsung pengen ke website tersebut, misalnya langsung ke Tokopedia atau enggak Traveloka Experience atau enggak blog Tokopedia. Jadi udah teman-teman udah tahu gitu apa yang teman-teman pengen cari di Google gitu. Itu beberapa tipe-tipe keyword. Nah, gimana sih cara yang gampang untuk discover keyword itu Kak di sebuah website? Nah, yang pertama ini ada questionnya dari 5 ini. Misalnya websitenya jenisnya apa sih? Website itu apa? Misalnya tentang Adidas. Keywordnya pasti Adidas, Adidas online store dan lain-lain. Terus website itu dibuat buat apa gitu? Untuk jual sepatunya. Terus tipe-tipe produknya apa aja yang dijual gitu? Ada sepatu, terus ada kaos kaki dan lain-lain. Terus produknya apa? Terus service produk sepatunya apa aja? Nah keywordnya di sini ada Ultraboost dan Yeezy dan lain-lain.
Terus lokasinya di mana juga ini bisa di carinya keywordnya tentang Adidas Indonesia, Adidas Jakarta, terus Adidas Jakarta Selatan, Adidas Mall, apalagi GI misalnya gitu. Kita bisa lihat di sini. Itu cara tentang discover keywordnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini for your information, teman-teman gimana sih Kak, keyword-keyword apa aja yang harus kita grab nih gitu. Kalau menurut aku, semua yang keyword-keyword itu semuanya possible untuk kita targetkan untuk user-user kita gitu. Dimana volumenya itu, search volumenya atau seberapa banyak orang yang cari, walaupun dikit atau banyak, itu tuh harus kita bikin gitu. Misalnya ada keyword tentang lipstick sama lip tint yang tadi yang banyak itu kan tentang lipstick. Gimana kita cara taunya karena kita bikin 2 artikel tersebut gitu. Dan kita bisa analisa karena yang mana analisanya hasilnya, oh iya nih orang-orang di Tokopedia ketika bikin artikel lipstick sama lip tint tuh banyakan di lipstick loh. Jadi orang-orang tuh lebih banyak yang lipstick yang carinya. Jadi kita bisa analisa gitu. Yang kedua, kita bisa grouping keyword-keyword kita yang tadi tuh dengan beberapa kita bisa sama-sama lipstick dan lip tint ini kita sama-sama optimasi gitu. Jadi kita bisa nih tahu mana aja sih yang cocok gitu, yang lebih banyak menghasilkan revenue dan lain-lain atau traffic. Terus yang ketiga, kita bisa decide keyword target kita dengan misalnya tadi lipstick sama lip tint terus make up yang lain, kita bisa kelompokkan mana sih yang search volumenya yang paling tinggi atau yang paling banyak dicari orang, dan itu kita bisa jadiin prioritas ketika kita mau bikin artikelnya gitu. Nah, ini gimana caranya mau cari keyword research atau yang related sama keyword kita. Ini tentang barista ya atau kopi gitu. Nah, yang pertama ini aku cari pakai Neil Patel. Yang pertama ada apa itu barista, apa itu espresso, apa itu macchiato. Di sini aku tulisnya ada 3. Lalu di sini kita pakai Ahref. Ini itu berbayar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, aku nggak bisa demoin karena itu salah satu hal yang berbayar juga dan itu dari kantorku, jadi aku nggak bisa. Ini aku cuma kayak screenshotnya untuk teman-teman gimana bentukan Ahref ketika kita mau cari keyword yang berhubungan dengan apa itu barista, apa itu espresso, dan apa itu macchiato gitu. Ketika aku buka set gitu kan, ini yang keluar nanti kayak gini teman-teman bentukannya. Jadi keywordnya itu ada espresso, barista, ini apa lagi? Espresso dan lain-lain. Terus volumenya itu ada 13.000. Volume ini artinya adalah seberapa banyak orang yang cari espresso ini dalam sebulan di Indonesia gitu. Berarti ini ada 13.000 orang nih yang cari. Terus ada 2.600 sekian klik, dan ini ada 2.674 klik. Terus barista juga volumenya ada 12.000 dan dia kliknya segini. Oke. Terus selanjutnya nah, ketika kita udah cari nih apa itu barista, apa itu espresso, dan apa itu macchiato, udah keluar semua di sini, kita bisa ekspor nih teman-teman. Setelah kita ekspor, nanti bentukannya seperti ini. Nah, ketika kita keyword research, tadi kan udah keluar ya, kan kita udah cari tentang apa itu barista, apa itu espresso, apa itu macchiato, yang keluar ini kita ekspor, lalu hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, espresso dan lainnya, keywordnya ada, volumenya ada, terus kliknya ada, lalu kita sederhanakan lagi nih. Sederhanakan lagi kayak gini. Kita dari sekian banyak kolom-kolom, kita sederhanakan lagi, jadi keywordnya doang, volumenya doang, kategorinya doang. Jadi ada jual biji kopi, volumenya segini, ini kategorinya tentang generics atau generic beans gitu. Nah, kita bagi-bagi, udah kita sederhanakan lagi. Nah, nanti outcome-nya jadi seperti ini. Ini dari keyword yang ini, kita sederhanain lagi ke yang ini. Ini untuk komersial, karena dia bahas tentang jual kopi luwak, jual kopi Arabica, dan lain-lain. Lalu untuk blognya, ketika teman-teman mau cari traffic, untuk orang-orang yang mau cari informasi,
tadi kita sederhanakan lagi yang seperti ini nih, barista. Ini kan banyak nih part-time barista dan lain-lain. Terus volumenya sekian. Ini apa namanya, parent keyword tuh kayak keyword secara umumnya ini tentang bahas tentang barista dan lain-lain. Nah, kita itu bisa bahas nah, kita ambil nih kesimpulan apa itu barista. Keyword apa main keywordnya itu kita bahas tentang apa itu barista. Terus isinya nanti adalah apa itu barista, job description-nya seperti apa, bahas tentang gaji barista, terus gimana cara jadi barista, terus job vacancy dan lain-lain. Karena di sini bahas tentang ini ya, gitu. Terus selanjutnya, ketika kita mau bikin artikelnya, kita harus pakai LSI ini, Latent Semantic Indexing. Jadi Google ini udah pinter baca sinonimnya atau kata lain dari keyword kita. Misalnya kita mau bahas tentang cold brew coffee. Nah, Google ini udah bisa baca, udah pinter gitu untuk baca cold brew coffee itu tentang isinya itu ada air, ada beans, ada green, ada mesin dan lain-lain gitu. Jadi dia udah gak kita harus kasih yang informatif di artikel kita tentang cold brew coffee. Jadi kita nggak terlalu spamming masukin keyword cold brew coffee itu di artikel kita gitu. Kita juga bisa masukin kayak cara membuat jenis-jenis mesin cold brew coffee di Indonesia misalnya gitu, atau cara membuat cold brew coffee yang enak, atau cara memilih beans cold brew coffee yang enak misalnya seperti itu. Terus selanjutnya kita summarize nih, dari sekian banyak keyword-keyword itu kita mau targetin seperti apa. Aku mau targetin main keywordnya adalah barista, adalah karena dia keywordnya gede banget nih gitu, tentang 3.600. Terus subtopiknya aku mau bahas tentang apa itu barista, terus tugas barista itu apa, gaji barista, lowongan kerja barista, dan belajar barista. Jadi kalau bisa di sini itu harus berhubungan gitu loh. Jangan sampai jauh-jauh juga ke yang baker and barista, atau enggak ke pokoknya yang enggak inline gitulah. Kita bahasnya membuat artikelnya harus inline juga gitu, harus yang berkesinambungan gitu. Terus nah, ketika kita udah nemu nih apa itu barista, udah oke nih, aku mau bikin artikel barista adalah gitu, dan subtopiknya ini. Nah, ketika aku cari di Google, kita harus validasi nih di Google, apakah gimana sih artikel yang oke itu yang seperti apa sih gitu. Ketika kita cari di Google, artikel yang oke adalah artikel yang sesuai dengan apa yang kita cari. Misalnya aku cari jual biji kopi gitu, yang keluar ini kebetulan page-nya Tokopedia semua, berarti aku satisfying dong, kayak aku seneng dong, karena ketika aku cari ini di Google, yang muncul ya website-website yang emang aku pengen cari gitu. Ada jual biji kopi Arabica, di sini juga ada jual biji kopi 1 kilo murah gitu. Mungkin aku mau cari kopi Arabica gitu. Jadi gimana satisfy-nya aku ketika mencari keyword di Google itu, ya kalau misalnya sesuai ya berarti aku kan satisfy tuh. Nah itu gimana, itu yang disebut kalau misalnya artikel itu oke gitu di Google. Terus yang kedua, yang muncul kompetitornya itu sama dengan service yang kita kasih. Misalnya jual biji kopi, ternyata yang muncul Tokopedia, Shopee dan lain-lain, itu berarti keywordnya atau target keywordnya itu oke. Terus kita juga bisa ada the relevant keyword are relevant. Biasanya kalau kita cari ini, di paling bawah kan ada penelusuran terkait ya. Nah ini juga nih, kita juga bisa jadi ini sebagai keyword-keyword yang akan kita bikin untuk artikel yang lain gitu. Terus, nah ini. Setelah tadi kita bahas tentang gimana cara riset keyword juga, ini ada riset keyword lagi mengenai short tail sama long tail keyword. Nah, short tail itu adalah keyword yang bersifat general. Misalnya ada shoes nih, dia sepatu, bahas sepatu. Dia kalau kita cari sepatu di Google tentunya lebih banyak dong yang bahas tentang sepatu. Yang muncul tuh banyak banget, ada Tokopedia misalnya.
yang pertama, atau enggak ada website luar, atau enggak ada website yang dari IDN Times, jadi macam-macam gitu. Terus ada running shoes itu middle keyword. Jadi dia adalah turunan dari sisusnya itu. Dan ketika kita mau lebih rinci lagi, lebih deskripsi spesifik lagi, kita tentunya keywordnya lebih panjang kan, misalnya best running shoes for kids, atau enggak sepatu lari pria gitu terbaik, atau sepatu lari pria termahal misal gitu. Itu tuh lebih spesifik lagi. Nah, ketika kita lihat dari bagian ini, kalau search volume-nya semakin tinggi, engagement itu nggak terlalu gede. Jadi misalnya nih di sini engagement-nya untuk sus, ya itu nggak terlalu gede. Ketika kita bahasnya lebih rinci, lebih spesifik, itu ketika kita bikin artikel yang keyword-nya itu lebih spesifik, engagement-nya tuh lebih gede gitu. Ketika teman-teman, kalau aku sih carinya pasti yang kayak rekomendasi skincare Korea yang bikin putih misalnya, atau rekomendasi skincare untuk kulit berminyak misalnya, seperti itu. Jadi itu engagement-nya lebih tinggi. Kemungkinan untuk ngekliknya itu juga lebih tinggi. Kemungkinan artikel kita untuk muncul di peringkat pertama itu juga lebih tinggi gitu. Nah, ini tadi aku jelasin beberapa tools yang tadi aku pakai. Itu ada Ahref, terus juga ada Bersuggest by Neil Patel. Ini juga teman-teman bisa pakai secara free. Tapi kalau yang ini dia nggak akan muncul tadi kayak ada angka-angka itu. Kalau teman-teman pakai ini secara free, dia nggak muncul gitu. Jadi dia kayak rentang kayak 1.000 sampai 3.000 misalnya gitu. Oke. Nah, ini tadi aku juga gimana sih? Tadi kan udah tentang keyword research ya. Kalau sekarang ini bagaimana kita caranya kompetitor keyword research gitu. Jadi misalnya IDN Times udah menang banget nih di segi lifestyle, tapi aku mau juga ningkatin bisnis aku, kategori bisnis aku, yang mana kompetitor aku tuh bisnisnya yang paling banyak ngundang traffic itu misalnya siapa tuh namanya, Kompas misalnya gitu. Kompas tuh bisnisnya oke banget loh, jadi aku mau kompetitor keyword research-nya Kompas di bagian bisnisnya, itu bisa banget. Yang pertama, kenapa kita harus ngelakuin kompetitor keyword research? Yang pertama, kita pengen boarding our audience kan. Kayak aku nggak cuma mau ningkatin di IDN Times, aku nggak mau ningkatin lifestyle doang, aku mau ningkatin semua kanal gitu. Makanya aku mau coba kompetitor research dulu gitu. Terus ini caranya. Nah, ini kita bisa, hal yang pertama kita lakuin ketika kita mau kompetitor research adalah kita cek keyword kita itu di Google. Nah, ini ada barista adalah yang keluar apa aja sih? Ini adalah majalah.autumncafe.id. Terus di sini ada Castles Cafe dan lain-lain. Nah, yang ingin kita tahu apa sih di keyword keyword competitor research ini. Yang pertama, siapa dan tipe websitenya apa nih yang ada di ranking pertama ketika kita cari barista adalah. Terus yang kedua, kita harus ambil atau collect datanya 5 website teratas yang muncul ketika kita cari keyword barista adalah gitu. Terus selanjutnya kita bisa cek competitors URL-nya itu pakai Ahref gitu. Ini kan tadi ada yang muncul majalah.autumncafe ya. Terus aku masukin nih di sini majalah.autumncafe.id, muncullah nanti seperti ini. Nah, di sini muncul, kelihatan semua nih datanya nih, backlink-nya dia dapat berapa, ternyata dia cukup banyak nih backlink-nya. Terus di sini juga kita bisa lihat nih ranknya selama 3 bulan terakhir itu seperti apa. Lalu kita klik ke organic keyword. Ke organic keyword, terus muncullah seperti ini. Nah, ternyata di majalah Autumn Cafe ini banyak loh artikel-artikel dengan keyword-keyword ini posisinya udah di ranking 1. Dan URL-nya juga ada nih di sini nih, udah terpampang gitu di sini. Terus udah gitu volumenya juga tinggi-tinggi nih, gede-gede gitu. Nah, ini bisa kita
praktekkan, misalnya tadi case-nya tentang IDN Times dan Kompas, aku bisa masukin kompas.com/bisnis, nanti dia keluar nih keyword-keyword bisnis Kompas yang posisinya ada di ranking 1 dan URL-nya yang mana aja dia tuh keluar gitu. Nah, di sini kita juga bisa otak-atik berdasarkan posisinya. Posisi ini misalnya aku mau nyuri keyword Kompas yang ada di posisi 1 sampai 5. Di sini juga bisa kita otak-atik. Trafficnya yang di atas 5.000 misalnya, itu bisa juga kita otak-atik di sini. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya ketika udah ada semuanya, ketika ada semuanya nanti kita bisa ekspor nih di sini, kita bisa ekspor. Nanti keluarnya kayak yang tadi tuh yang seperti aku jelasin yang di atas tentang keyword research. Nah, ini juga bisa pakai Nilpatel, tapi sayangnya kalau di sini URL-nya nggak kelihatan seperti ini kalau Nilpatel gitu. Nah, jadi untuk hari ini, setelah kita belajar banyak banget nih, kalau misalnya kita simpulkan, kita tuh belajar fundamental konsepnya, SEO strateginya seperti apa, keyword sama competitor research-nya secara basic banget. Nah, kenapa sih harus SEO? Yang pertama tadi, free source traffic gitu ya, off traffic. Jadi jika dibandingkan yang lainnya, SEO itu nggak terlalu mahal gitu, nggak seperti ads atau yang lainnya. Terus kita juga biasanya mostly di setiap perusahaan itu revenue yang paling gede itu dari semua marketing itu di SEO gitu. Dan SEO ini long term investment. Jadi kalau misalnya nih bayangin deh kalau di IDN Times itu punya 1.000 keyword organik yang mana isinya itu tentang beauty, tentang Korea, tentang otomotif, bisnis, dan mereka ada di page 1 gitu. Bayangin secara long term kita dapat traffic berapa setiap harinya gitu. Terus gimana cara SEO bekerja? Yang pertama tadi ada kita lakuin keyword research. Yang kedua kita ada on page optimization. Yang ketiga off page, gimana caranya kita dapat link source dari website-website yang lain. Terus SEO strateginya, tadi kita ada insight dari keyword research-nya seperti apa, competitor research-nya seperti apa, terus ada on-page strateginya, terus kita ada off-page strateginya, terus secara keyword research, tadi ada informational, transaksional, sama navigational. Terus gimana caranya keyword research, tadi kita bisa brainstorm dari seed keyword-nya seperti apa, terus cari semua related keyword-nya seperti apa, tadi apa itu barista yang muncul, ternyata gaji barista, terus cara jadi barista, dan lain-lain gitu. Terus nanti kita bisa ekspor biar kita bisa menganalisa dengan mudah. Tadi aku juga jelasin gimana cara step-stepnya untuk nge-export Excel-nya, terus kita pilih untuk bisa menganalisa dengan mudah. Terus udah gitu kita bisa analisa dan categorize, kategoriin. Misalnya tadi kita ada yang tentang untuk di blognya, barista untuk di blognya, sama kita jual biji kopi tadi misalnya. Nah, kita bisa validasi lagi nih di Google Search, apakah ketika kita muncul cari jual biji kopi yang keluar tuh seperti apa sih sebenarnya, website seperti apa gitu. Selanjutnya ada competitor research. Nah ya, ini target keywordnya. Terus competitor research, nah nanti yang pertama siapa aja SEO kompetitor kita. Misalnya yang tadi kalau jual biji kopi ada Oten dan lain-lain. Terus kita bisa cari di Ahref keyword-keyword seperti apa sih yang menghasilkan traffic ke mereka. Misalnya tadi yang IDN Times ternyata lebih banyak di lifestyle, atau Kompas lebih baik di bisnis, seperti itu. Terus kita lihat juga kualitas konten mereka seperti apa, panjangnya, terus secara listicle atau secara paragraf, terus di dalamnya ada link baca juga atau enggak, dan lain-lain gitu. Nah, next kita untuk lecture keduanya kita akan bahas mengenai konten yang bagus itu seperti apa, cara bikinnya, dan ya kita bisa bahas lagi sih besok gitu, lebih jelasnya, lebih rincinya lagi. Nah, untuk hari ini kita belajar 4 poin itu tadi.